Assalamualaikum buat Mbak Saskia Diameka. Ini saya mau kasih nasihat atau apapun itu ya. Saya nggak tahu siapa yang lebih tua, mungkin banyak. Kita dibilang, perwakilan kita dibilang ojol palsu. Nggak boleh pakai Air Jordan, pantopel, nggak, mukanya glowing, pakaiannya bersih. Masa iya? Ojol itu nggak punya pakaian yang bersih? Ya, logika aja men. Bukannya pakaiannya udah syar'i ya sekarang? Kok hatinya ternyata banyak menyimpan kebencian ya? Iya kan? Iya nggak sih? Demi apa lo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun. Kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang dugaan penghinaan dan upaya merendahkan ojol ya. Ternyata tidak hanya dilakukan oleh si maling panci bersama RH. Dugaan penghinaan juga dilakukan oleh mantan artis yang kini sudah tidak laku. Ya kan? Siapa lagi kalau bukan artis berhijab, ya kan? Dan artis berhijab tersebut juga dianggap mengeluarkan kata-kata yang dianggap sangat menyakiti hati para ojol, dan akhirnya para ojol pun berspeak up ya. Iyalah, sama dengan si Rai Panci, para ojol juga menyikapinya dengan mengajak para ojol lain untuk bersilaturahmi bareng-bareng ke rumah artis berhijab tersebut. Rame-rame. Rasain lo ya. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Kita dibilang, perwakilan kita dibilang ojol palsu. Nggak boleh pakai Air Jordan, pantopel, nggak, mukanya glowing, pakaiannya bersih. Masa iya? Ojol itu nggak punya pakaian yang bersih? Ya, logika aja men. Assalamualaikum buat Mbak Saskia Diameka. Ini saya mau kasih nasihat atau apapun itu ya. Saya nggak tahu siapa yang lebih tua, mungkin banyak. Jadi kalau menurut pendapat saya, menurut hemat saya, begini, kita sebagai orang besar ya, memang agak berat ini hidupnya dituntut untuk selalu benar. Padahal kita juga cuma manusia biasa. Saya pikir Mbak Saskia ini bisa seperti saya juga. Apalagi saya cuma orang kecil, nggak punya daya, nggak punya kuasa. Tapi saya bilang sekali lagi, kita ini manusia biasa, bisa saja melakukan kesalahan. Dan itu bukan sesuatu yang sesuatu yang perlu kita besar-besarkan. Kalau saya ya kita membuat kesalahan, apa sulitnya minta maaf ya. Karena begini, kan sudah fakta juga sudah tersebar di mana-mana. Jadi saya pikir satu-satunya jalan sekarang adalah minta maaf. Terlepas orang memaafkan atau masih menghujat, itu ya itulah resiko hidup, itulah resiko kita public figure. Saya saja yang bukan siapa-siapa dihujat, dicaci maki, saya nggak peduli, karena yang tahu saya itu ya cuma Tuhan. Kalau saya pribadi, saya meyakini ya, bukan saja Mbak Saskia, semua orang-orang yang punya kebencian ataupun punya narasi kebencian, itu orang-orang yang sebenarnya orang baik juga sebenarnya di keluarganya, minimal di keluarganya ya. Karena kita tidak betul-betul mengenal, tapi ketika sudah muncul di publik ini ya, mau tidak mau orang itu akan berspekulasi, orang akan hanya melihat sampulnya, atau orang hanya menilai orang berdasarkan di mana dia berpihak. Nah, begitupun saya. Kalau saya kan sebenarnya lebih kepada poin-poin videonya ya. Jadi di sana ada narasi informasi yang menyesatkan. Jadi saya mungkin terketuk hati saya untuk meluruskan, karena memang juga saya punya prinsip hidup ya. Kalau saya nggak bisa punya jabatan atau punya sesuatu ya, minimal saya bermanfaat dan ya tetap menyuarakan sesuatu yang harusnya, yang mana yang benar. Dan saya tidak akan segan-segan untuk meminta maaf kalau saya salah.
Itu sih kalau saya ya. Ayo silaturahmi ke rumah ibu artis Tut, ya kan, nggak usah salah saya sebutkan namanya, karena jujur aja teman-teman ya, sejak awal tahun 2000-an si artis itu nongol dulu. Saya masih ingat dulu dia membintangi film itu kalau nggak salah Lupus gitu ya, yang tayang setiap malam minggu. Saya ngelihatnya aja udah kurang begitu serak begitu ya, karena saya sejak dulu memang mempelajari ilmu apa namanya itu, bukan ilmu nujum ya, apa namanya itu, makro dan mikro ekspresi, sehingga mempelajari orang itu dari anatomi, termasuk anatomi di bagian wajahnya. Itu memang saya ngelihat ini orang sebetulnya memiliki sikap yang kurang gimana gitu ya. Ingat loh ya, saya nggak menghina loh, dan saya nggak menyebutkan nama loh. Ada ternyata sampai sekarang dugaan saya nggak keliru ya. Ya, mudah-mudahan aja saudara-saudara kita para ojol ya kan segera bersilaturahmi, bukan hanya ke rumahnya si Rai Panji, tetapi juga ke rumah artis berhijab yang satu ini, yang memang muncungnya itu asal jeplak, asal mangap, dan tidak pernah bisa dikondisikan ya. Lanjut. Hah? Ini beneran Saskia Adia make Saskia Adia Meka yang artis itu nulis caption begini. Lihat ya di spion itu. Beneran dia kan? Kok bisa ya nulis caption begini, turun ke jalan ngevideoin driver? Demi apa weh? Bukannya pakaiannya udah syar'i ya sekarang? Kok hatinya ternyata banyak menyimpan kebencian ya? Iya kan? Iya gak sih? Demi apa lo? Ih, ya Allah. Istighfar Kak Saskia. Aduh, kok bisa? Tapi saya nyari-nyari videonya udah nggak ada. Mana? Dihapus apa ya? Ada yang tahu nggak? Hahaha, ya biasalah, nggak usah dicari ya kan, udah banyak gitu yang men-screenshot ya kan. Saya sih nggak tahu ya video atau gimana ya, pokoknya memang udah sebetulnya sudah viral beberapa hari yang lalu. Cuma saya jujur aja teman-temannya males sih gitu dengan mantan artis yang satu ini. Memang saya males gitu loh sejak dulu. Nah, tapi karena semakin kesini semakin banyak gitu loh saudara-saudara kita ojol yang berspeak up, jadi mau nggak mau ya udahlah, kami bikin aja kontennya gitu. Udah ya, saya tidak memprovokasi ya, tapi saya memang menganjurkan untuk kepada saudara-saudara ojol untuk segera mendatangi rumah artis yang bersangkutan untuk melakukan silaturahmi. Jangan sendirian ya, kalau sendirian nanti dianggapnya maling. Yang banyak ya kan, berapa, 1000 boleh silaturahmi ya, damai ya kan, biar ngerti tuh artis ya kan, emang lu sendiri yang punya apa namanya itu baju-baju kinclong ya. Lu pikir ojol itu semuanya buluk ya kan? Enggak. Lanjut. Mbak Saskia Adia Meka tak jenenge. Ini Mbak. Jaket gojek kakakku mbiyak sebulan, sebulan mbiyak. Terus lek bulan Mbak. Tumbas baru mbiyak. Ya, tumbas baru mbiyak. Beli yang lebih bagus lah. Kalau ikin bulat meneh, yo tumbas meneh ijol mbiyak. Iya, saya juga heran ya. Jaket ojol itu kan dijual gitu loh, ya kan, untuk apa namanya itu ya, untuk para ojol gitu loh. Ya kalau misalnya punya rezeki lebih ya kan, menyetok 5 sampai 10. Karena saya ngelihat loh di video lain itu ada ojol yang punya itu 9 gitu loh, 9 jaket. Makanya setiap hari dia berganti-ganti. Jadi kelihatannya itu kinclong terus karena dia punya 9 gitu loh. Emang kenapa kalau punya banyak? Emang kenapa kalau jaketnya itu bersih? Ternyata begini, konon si artis berhijab ini yang muncungnya nggak bisa dikondisikan ini menulis begini dalam sebuah tweet lah begitu ya. Ketika di lapangan nyari abang ojek online yang jaketnya cerah, bersih dan baru, juga pakai sepatu bagus, agak susah ya. Kalau dapat yang begitu cari di mana ya? Aduh.
Gimana kalau dibalik ya kan? Hahaha. Kalau nyari manusia berhijab yang hatinya bagus itu kok nggak ada ya? Hahaha. Hah? Gimana di mana nyarinya? Aduh, lanjut lanjut. Teruntuk nggak usah pakai kakak gitulah ya kan. Anak kemarin sore itu ya kan si artis bodat yang satu ini ya kan. Kayaknya lebih susah nyari orang berhijab dengan hati yang bersih deh daripada nyari ojol dengan jaket yang bersih. Sepakat ya, setuju ya kan. Kan jatuhnya Anda menghina ojol, nggak usah kakak. Nah, emang kakak sayang, nggak pernah dapat kakak saya juga ya kan. Jangan kan ketemu wapres, dapat pelanggan aja pasti semua ojol pengen, tapi nggak ada tuh yang mau yang mau tuh kucel pakaian lusuh bau matahari. Ternyata berpenampilan agamis belum tentu sebaik lisan dan ketikanya ya istighfar. Wow, mantap, sependapat saya. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.